Emang benarnya hipnosis itu pakai jin, pakai kekuatan supernatural, pakai magic, pakai sihir. Lalu juga orang yang dihipnosis katanya bisa hilang ingatannya seketika, bisa terperdaya. Apakah benar seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Adezun, dan di vlog kali ini saya akan berbagi tentang hipnosis. Atau orang bilang hipnotis. Benernya gini, hipnosis sama hipnotis itu beda. Hipnosis itu adalah proses untuk memasukkan ke kondisi hipnosa. Sedangkan orang yang menghipnosis itu disebut hipnotis. Dan orang yang dihipnotis itu disebut dengan subjek atau subjek. Kenapa subjek? Ya karena prinsipnya hipnosis is self-hypnosis. Artinya, hipnosis itu tidak akan bekerja kecuali orang yang dihipnosis itu mengizinkannya dan mau menghipnosis dirinya sendiri. Sedangkan orang dihipnosis fungsinya hanya sebagai fasilitator aja untuk membantu orang yang dihipnosis itu masuk ke kondisi hipnosa. Jadi begitu. Oke, beberapa waktu yang lalu viral kejadian-kejadian kriminal yang dikaitkan dengan hipnosis seperti ini misalnya. Pertanyaannya, apakah benar kejadian itu berhubungan dengan hipnosis? Ya, nanti kita lihat apakah benar atau tidaknya ya. Kita bahas dulu deh. Terus juga ada pertanyaan, emang benarnya hipnosis itu pakai jin, pakai kekuatan supernatural, pakai magic, pakai sihir. Lalu juga orang yang dihipnosis katanya bisa hilang ingatannya seketika, bisa terperdaya, bisa diapain aja sama orang yang dihipnosis. Bahkan ditipu pun dia nggak sadar. Apakah benar seperti itu? Yang pertama saya akan coba bahas adalah tentang bagaimana kerja hipnosis itu. Jadi gini, manusia itu punya 4 gelombang otak. Yang pertama adalah gelombang beta, kedua alfa, ketiga theta, keempat adalah delta. Beta ini gelombang otak yang frekuensinya sekitar 12-24 Hz. Di mana gelombang otak beta ini biasanya ketika kita dalam keadaan multitasking, melakukan banyak hal, ketika kita merasional, ketika kita berpikir keras, ketika kita stres, ini adalah gelombang otak beta. Dan biasanya gelombang otak beta ini berada dalam kondisi pikiran sadar. Artinya apa? Ya kita benar-benar sadar seutuhnya. Sedangkan yang kedua ada gelombang otak alfa. Gelombang otak alfa adalah sekitar 7-14 Hz atau sekitar 8-15 Hz lah, sekitar segitu. Gelombang otak alfa adalah gelombang otak di mana kita dalam keadaan rileks, dalam keadaan fokus, nih gelombang otak alfa namanya. Kondisi dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Seperti ya kita di kamar mandi biasa kan muncul tuh ide-ide cemerlang tuh ya. Makanya dalam gelombang otak alfa biasanya muncullah kreativitas, ide-ide dan membuat kita banyak inspirasi di sini. Ketika misalnya di kamar mandi kita banyak inspirasi keluar tuh. Ingat ini, ingat itu, dan lain sebagainya. Atau misalnya gelombang otak alfa juga ketika kita, kalau dalam seorang muslim, ya ketika dia dalam beribadah, misalnya ketika dia berdoa, itu alfa tuh. Ketika dia berwudu, ketika dia sholat, itu juga alfa. Makanya juga ada peristiwa ketika sholat juga ingat banyak hal kan. Ya karena memang ketika kita dalam kondisi gelombang otak alfa, ya muncul tuh ide-ide, inspirasi, kreativitas, dan juga hal-hal yang positif lainnya yang selama ini sulit untuk keluar ketika kita dalam kondisi gelombang otak beta. Di bawahnya lagi ada kondisi gelombang otak theta. Gelombang otak theta adalah gelombang otak sekitar 4-7 atau 8 Hz. Ini adalah gelombang otak di mana disebut juga dalam dunia hipnoterapis sebagai kondisi yang paling optimal untuk dilakukan hipnosis. Karena sugestinya akan pegat sugesti, gelombang otak theta juga biasa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kayak misalnya ketika kita tidur ringan lalu kemudian bermimpi, itu gelombang otak theta. Ketika kita mimpi, kita merasa itu seperti nyata kan? Tapi kita sadar itu adalah sebuah mimpi. Yakin itu mimpi, tapi anehnya kita merasa seperti benar-benar berada di dalam kehidupan yang ada di dalam mimpi itu. Nah, itulah yang disebut gelombang otak hipnosis dalam. Jadi ketika orang berada dalam kondisi gelombang otak theta ini, apapun sugesti yang disampaikan oleh seorang hipnotis, ataupun sugesti terhadap diri kita sendiri, itu seolah-olah menjadi sebuah kenyataan. Padahal kita tahu itu bukan sebuah kenyataan. Tapi kita sulit ketika dalam kondisi gelombang otak theta, sulit membedakan mana yang kenyataan, mana yang bukan kenyataan. Kayak misalnya seperti video ini nih, kita lihat nih.
Ini adalah seorang yang ketika berada dalam kondisi gelombang otak theta. Videonya seperti ini. Lagi, kalau punya pistol aja, gimana kalau kakak tembak ada mengenai kamu, kamu masuk ke alam tidur kamu yang sehat. Bisa maksudnya bukan apa? Ada apa? Sekarang udah mau aja. Lalu di bawahnya ada gelombang otak delta. Apa sih gelombang otak delta? Ini adalah kondisi di mana kita tidur lelap, nyenyak tanpa mimpi. Pernah kan ya ketika tidur, wah, nyenyak banget. Bahkan kalau kita tidur di gelombang otak delta ini hanya hitungan menit, ya itu udah seperti kita tidur berjam-jam. Inilah yang disebut dengan tidur optimal atau tidur maksimal. Ketika kita berada dalam kondisi gelombang otak delta. Dari penjelasan 4 gelombang ini kita bisa memahami bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, setidaknya kita ngalamin 2 kejadian hipnosis pada kehidupan kita. Kapan? Yaitu ketika kita bangun tidur dan menjelang tidur. Ketika kita bangun tidur kan mulai itu dari delta, naik ke theta, lalu kemudian setengah sadar ke alfa, lalu kemudian benar-benar sadar yaitu ke beta. Begitupun pengen tidur, yaitu dari beta turun ke alfa, lalu kemudian tidur agak setengah tidur kita masih bisa mendengar ke kondisi theta, lalu kemudian masuk ke kondisi delta. Jadi sebenarnya minimal seperti itu. Apalagi kalau seorang muslim. Kalau seorang muslim sholat kan 5 kali dalam satu hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setidaknya dia keluar masuk gelombang alfa, setidaknya kalau dia khusyuk, itu setidaknya 5 kali dalam sehari. 5 waktu itu. Jadi sebenarnya kejadian hipnosis ini, kejadian hipnosis atau fenomena hipnosis, itu sebenarnya sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman kita nggak sadar kalau itu sebenarnya adalah kondisi hipnosis. Hipnosis itu apa sih? Hipnosis itu cara kerjanya adalah bagaimana seorang itu mampu menurunkan gelombang otaknya dari gelombang otak beta menuju alfa. Lalu kemudian menuju theta. Alfa adalah kondisi hipnosis ringan. Hipnosis ringan kayak misalnya kalau orang dihipnosis dalam kondisi hipnosis ringan ini, ya sugesti atau kata-kata yang kita sampaikan itu akan merasuk dalam dirinya dan mereka sangat tersentuh. Contohnya apa? Ketika kita mendengar ceramah, ustadz-ustadz ceramah yang bikin kita tersentuh, atau kita lagi nonton bioskop, atau kita lagi nonton drama sampai netesin air mata, atau baca novel sampai benar-benar terbawa suasana, itu sebenarnya kita dalam kondisi alfa gitu. Nah, itu hipnosis ringan. Lalu kalau hipnosis dalam, baru ini berada dalam kondisi theta. Yang mana setiap sugesti yang disampaikan itu akan benar-benar berpengaruh pada diri dia. Dan dia merasa bahwa sugesti itu adalah sebuah kenyataan. Karena ketika dalam gelombang theta, orang itu sulit untuk membedakan mana kenyataan, mana bukan. Dan ini sangat tepat untuk kebutuhan terapi. Ya, itu tentang bagaimana kerja hipnosis itu bekerja. Jadi hipnosis itu adalah proses untuk menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa, lalu kemudian kalau pengen lebih dalam dari alfa ke theta. Jadi dari penjelasan ini bahwa hipnosis itu menggunakan jin, menggunakan kekuatan supernatural, ya kalau menurut saya kurang tepat. Karena kenapa? Seorang ustadz pun, seorang dai pun ketika dia bermuhasabah, membuat jemaahnya menangis, itu sebenarnya dia sedang melakukan proses hipnosis. Intinya, hipnosis itu adalah proses seni komunikasi untuk menurunkan dari gelombang beta ke gelombang alfa, lalu menuju ke beta. Dan semua orang bisa melakukannya. Asalkan tahu teknik-tekniknya untuk menurunkan gelombang otak dari beta, alfa ke theta. Itu yang terjadi dalam kondisi hipnosis. Lalu, ada drama kayak misalnya pernah nonton film Uya Kuya kan ya? Itu sebenarnya beneran atau enggak sih? Lalu kemudian kayak Romy Rafael, itu sebenarnya beneran atau enggak sih? Atau settingan kali? Gini, apa yang terjadi yang kita lihat di TV-TV itu disebut dengan hypnostage atau hipnosis untuk kebutuhan hiburan. Saya bisa katakan 100% yang di TV itu 100% itu benar. Cuman apa? Ada yang tidak ditampilkan. Yang tidak ditampilkan adalah proses masukin ke kondisi hipnosis atau proses induksinya. Jadi nggak sembarangan, susah untuk masukin ke proses induksi.
Nggak sembarangan orang bisa dihipnosis dengan mudah. Semuanya bisa. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah semua orang bisa dihipnosis? Jawabannya iya. Tapi ada orang yang peka sugesti sehingga mudah untuk dihipnosis. Ada yang middle, yang tengah-tengah, moderat, sehingga perlu teknik-teknik khusus untuk dihipnosis. Ada yang sugestinya lemah dan ini perlu teknik-teknik yang juga khusus untuk dihipnosis. Karena nggak semuanya bisa dengan mudah cepat untuk dihipnosis. Dan proses induksi itu yang tidak ditampilkan. Yang ditampilkan di TV itu disebut dengan walking hypnosis. Dia berada dalam kondisi gelombang otak alfa atau theta, lalu kemudian dia masih tetap melek, masih sadar. Hanya dia dalam kondisi hipnosis. Jadi apapun sugesti yang kita sampaikan itu seolah-olah menjadi nyata bagi dia. Lalu apakah kita bisa membatalkan kondisi hipnosis itu? Kayak misalnya, bang saya nggak mau dihipnosis bang, soalnya takut aib saya kebongkar. Nah kalau kita memang nggak mau ngebongkar aib kita nggak bakalan bisa membongkar dan kita akan sadar dengan sendirinya ketika kita dihipnosis seperti itu. Karena hipnosis is self-hypnosis. Jadi kalau kita nggak pengen, ya kita akan sadar dengan sendirinya. Tapi kalau kita pengen, ya dengan sendirinya itu keluar tuh. Jadi kalau ada orang bilang, kalau di hipnosis itu aibnya kebongkar, ini salah besar. Kendali tetap berada pada orang yang dihipnosis itu atau si subjeknya sendiri. Lalu ada pertanyaan lagi tadi, apakah sebenarnya orang dihipnosis itu hilang kesadaran? Enggak, malah orang yang dihipnosis itu 9 kali lebih sadar, 9 kali lebih fokus daripada orang normal. Oleh karena itu ketika dia banyak mendengar orang-orang di sekitarnya, dia hanya fokus pada perkataan yang disampaikan oleh hipnotisnya. Karena dia benar-benar fokusnya kepada orang yang menghipnotisnya. Sama kayak kita sholat misalnya. Kita sholat khusyuk banget gitu. Lalu kemudian ada orang bercanda, orang berbicara dan lain sebagainya. Sebenarnya kita dengar, tapi seolah-olah suara itu tidak ada terdengar oleh telinga kita. Padahal kita dengar dan kita tahu kalau orang itu sedang berbicara. Tapi karena fokus kita sedang khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah, itulah yang disebut dengan kondisi hipnosis, yaitu kondisi alfa atau theta. Jadi orang hipnosis 9 kali lebih sadar, 9 kali lebih fokus. Kalau dibilang hilang kesadaran, salah besar. Ada juga yang menyatakan bahwa orang di hipnosis itu takut nggak bisa bangun. Enggak. Kalaupun ditinggalin sama si penghipnotisnya, dibiarin tidur seperti kita tidur biasa. Ya kalau kita udah merasa cukup tidurnya, kita akan bangun dengan sendirinya. Jadi nggak perlu khawatir. Hipnosis itu aman. Jadi tenang aja. Hipnosis pakai jin itu salah besar. Yang benar adalah seni komunikasi. Yang mana semua orang ketika terkesima, terpukau dengan orang yang diajak berkomunikasi, maka orang itu sedang dalam kondisi hipnosa. Yaitu pada gelombang alfa ataupun theta. Bahkan seperti itu. Kejadian kriminalitas yang disebut dengan hipnotis. Sebenarnya gini, orang itu untuk masuk ke dalam kondisi hipnotis itu nggak mudah. Seperti tadi, dari beta ke alfa, itu perlu waktu. Saya aja butuh waktu sekitar 5-10 menit untuk memasukkan dia dalam kondisi hipnosis. Itu juga dengan catatan, orang yang dihipnosis mau untuk dihipnosis. Nah pertanyaannya ketika kejadian kriminalitas itu, berarti kalau memang benar-benar dihipnotis, berarti memang dianya sendiri mau. Pertanyaannya adalah, memang dia mau atas kesadaran dia sendiri atau dia lengah? Nah ini. Yang saya dapati dalam beberapa kejadian kriminalitas, kayak misalnya kita tanpa sadar ke ATM lalu transfer sekian juta kepada orang, lalu kemudian ada juga orang yang ngaku polisi atau dokter nelpon kita, lalu bilang anaknya kecelakaan, dan harus segera dioperasi, kalau enggak ya bakalan celaka, minimal harus DP setidaknya 5 juta. Nah, lalu ada juga kayak misalnya anak kita kena tilang atau kena terjerat kasus narkoba, ke gap bawa narkoba, lalu kemudian polisinya itu mereka berpura-pura jadi polisi, lalu meminta kita untuk mentransfer kalau anaknya pengen bebas dan lain sebagainya. Contoh kejadian kriminalitas ini sebenarnya terjadi itu bukan karena hipnotis, tapi memang dia memanfaatkan seni-seni hipnotis untuk memanipulasi orang itu. Orang yang berada dalam kondisi jatuh cinta, panik, was-was, lalu kemudian mudah tergiur dengan suatu hal yang bisa didapatkan secara instan, itu lebih mudah terperdaya. Sebenarnya orang-orang yang menjadi korban hipnosis ini sebenarnya adalah orang-orang yang sebenarnya sedang lengah, atau dia benar-benar dalam ketakutan yang luar biasa besar, atau ketamakan yang luar biasa besar. Kayak contoh seperti ini, ada orang ditelepon atau di SMS, selamat Anda mendapatkan uang 100 juta. Coba bayangkan, Anda bisa mendapatkan uang 100 juta secara instan, gratis gitu. Bagaimana orang itu nggak tergiur? Atau Anda bisa mendapatkan rumah seharga 300 juta dengan hanya membayar 5 juta aja. Siapa yang nggak tergiur? Nah disinilah akhirnya pikiran sadarnya, rasionalnya, objektivitasnya itu lengah gitu.
pelaku kriminal ini memanfaatkan ketamakan kita itu untuk menipu kita. Jadi kita disuruh, karena kita saking bahagianya, senangnya mendapatkan uang 100 juta misalnya, kita disuruh ke ATM untuk ngecek benar nggak ada uangnya. Ternyata pas kita masuk ke ATM, kita malah tanpa sadar diarahkan untuk mentransfer. Kita sebenarnya sadar itu untuk mentransfer, atau setidaknya tidak tahulah kalau kita pengen transfer. Nah, ketika dalam kejadian seperti itu sebenarnya kita dalam kondisi penuh untuk menolak atau enggak. Asalkan rasionalnya itu jalan, ya insya Allah kita akan terjaga dari kondisi-kondisi seperti itu. Jadi sebenarnya orang yang menjadi korban kriminalitas sebenarnya dia sedang lengah terhadap kesadaran diri dia sendiri akibat ketamakan misalnya, atau ketakutan seperti tadi. Maaf ibu, anak ibu harus segera dioperasi. Pas ditelepon anaknya ternyata nggak dihubungi, nggak bisa-bisa. Ya akhirnya nyari kontak kemana-mana juga nggak bisa-bisa. Dan yakin akhirnya kalau benar anak kita pengen dioperasi. Dan harus bayar DP. Siapa yang rasionalnya itu masih utuh ketika berada dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan was-was, dalam keadaan penuh ketakutan seperti itu. Nah, oknum-oknum ini, pelaku kriminalitas ini memanfaatkan ketidaksadaran penuh kita ini untuk menipu kita dengan kejadian seperti itu. Dengan ketakutan yang berlebihan. Begitupun dengan orang yang jatuh cinta, kayak misalnya fanatik untuk partai tertentu, atau misalnya fanatik untuk keyakinan tertentu, fanatik terhadap organisasi tertentu, itu sebenarnya juga dia tanpa sadar, dia berada dalam kondisi alfa tadi. Ketika dalam kondisi alfa tadi, maka dengan tanpa sadar, kita berada dalam kondisi hipnosis. Jadi sebenarnya pelaku kriminalitas ini memanfaatkan kondisi di mana kita berada dalam ketamakan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, dan kefanatikan yang luar biasa. Jadi apa yang terjadi pada pelaku kriminalitas ini sebenarnya bukan kegiatan hipnotis atau dihipnosis. Karena kenapa? Ya karena hipnosis nggak semudah itu, Bambang. Karena sulit untuk memasukkan orang masuk dalam kondisi hipnosis. Dan juga ketika dalam kondisi hipnosis sekalipun, orang itu bisa menolak kok. Dengan mudahnya dia bisa menolak kalau memang dia tidak sesuai dengan keinginan dia, menolak apa yang dikatakan oleh si penghipnotisnya sebenarnya. Secara psikologis bisa dijelaskan bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita mencoba mencari kambing hitam. Jadi sebenarnya korban hipnotis ini sebenarnya adalah murni karena kelengahan dirinya sendiri, lalu kemudian menyalahkan orang yang menipunya dengan embel-embel hipnotis. Seolah-olah dia benar-benar dihipnotis, padahal dia sebenarnya diperdaya oleh pelaku kriminal itu dengan memanfaatkan kelengahan kita dalam beberapa hal itu. Oke, mungkin itu sedikit tentang pemahaman hipnosis. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi gundah gulana kita, sebenarnya hipnosis itu apa sih? Hipnotis itu apa sih? Lalu apa sih yang terjadi pada diri kita sebenarnya ketika dalam kita kondisi hipnotis? Dan sebenarnya apa yang terjadi ketika kita ditipu pelaku kriminal yang kita kira itu penghipnotis, padahal sebenarnya bukan, dia hanya memanfaatkan seni komunikasinya. Jadi sudah jelas ya. Kalau ada pertanyaan lagi terkait dengan hipnotis dan lain sebagainya, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa follow Instagram saya untuk pertanyaan-pertanyaan bisa lewat DM. Kalau video ini dirasa memiliki manfaat dan suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.